Oke, selamat pagi menjelang siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, teman ya, di kesempatan kali ini ya, di pagi menjelang siang kali ini kita akan coba untuk cek price action dari Bitcoin lagi, cuy. Ya, gue terakhir ngecek Bitcoin itu 3 hari yang lalu ya di video reguler gue. Cuma kalau di live tuh baru kemarin gitu, teman. Oke, dan mungkin saat ini Bitcoin masih belum mencapai target kita ya, karena target kita itu kemarin Bitcoin di sekitar kepala 16 sampai kepala 17 ya paling enggak ya, tapi kemarin itu baru nyentuh di kepala berapa ya, nanti bakal kita cek deh ya. Dan sebelum kita untuk mencek price actionnya, di sini untuk pergerakan market cap seluruh kripto itu tumbuh 0,69%, dan di sini untuk indeks altcoin sessionnya itu naik, cuy. Artinya keserakahan untuk memiliki altcoin ini sangat-sangat besar, teman. Dan makanya dari live kemarin ya, aku udah bilang hampir seluruhnya altcoin itu posisi time frame 4 jam untuk stok RS-nya udah di bawah. Jadi kita tinggal tunggu boom aja. Jadi selamat buat teman-teman yang kemarin waktu beberapa hari yang lalu gue udah ingetan teman-teman semua, lu bisa cicil karena stok RSI udah di bawah banget ya, artinya udah oversold banget, artinya kita tinggal tunggu gebrakan naik aja. Nah, mungkin kalau untuk saat ini tadi gue sempat lihat bahwa altcoin itu ada potensi koreksi ya, koreksi sedikit, cuma di time frame 1 harinya dia masih ada potensi up ya. Nanti itu untuk altcoin ya, tapi kita saat ini akan lebih fokusin ke bagaimana pergerakan market Bitcoin ya. Untuk Fear and Greed Index ini tingkat keserakannya naik lagi, cuy. Kalau tadi kalau beberapa hari yang lalu kan udah di 40 ya, 40 apa 30 gitu ya. Jadi tingkat keserakannya turun drastis dan saat ini mulai meningkat lagi. Ya, dimana peningkatan ini juga dipicu dengan kenaikan Bitcoin yang tadinya udah nyentuh di 111 ya atau 112 dan saat ini naik lagi di 114.600, teman. Oke. Nah, cuma kalau kita cek di time frame 7 hari itu rata-rata memang masih minus ya. Memang ada beberapa altcoin yang udah plus ya, seperti Tron dan lain-lain. Oke, kita nggak akan beracu kepada itu dan kita langsung aja untuk melihat price actionnya ya. Jadi kita biar nggak makan waktu gitu, cuy. Oke, teman ya, ini gue udah masuk nih di marketnya Bitcoin di time frame 1D. Nah, sebelum kita masuk ke time frame 1D, kita akan coba cek ya weekly-nya seperti apa gitu, teman. Karena weekly-nya untuk Bitcoin ini di pucuk ya, cuy, masih di pucuk banget tuh. Lo perhatikan. Nah, ya. Dan saat ini secara historis berturun-turun untuk return Bitcoin di bulan Agustus itu minus ya. 3 tahun berturut-turut return Bitcoin tuh minus. Sedangkan saat ini masih tanggal 5 Agustus ya. Dan banyak analis memperkirakan itu nanti di tanggal-tanggal tua Agustus akan adanya mulai kenaikan ya. Artinya untuk di tanggal tua Agustus, misalkan di tanggal 21 ke atas gitu ya, teman, atau di tanggal 25 ke atas, itu kan masih ada chance waktu sekitar 1 minggu lebih ya, hampir 2 minggu. Nah, biasanya 2 minggu ini nih yang agak ketar-ketir, bisa aja market dibanting dulu gitu. Jadi lu harus hati-hati. Makanya kalau lu udah cuan, ya udah nikmatin sebagian ya. Nanti kita tunggu aja di bawah dan lu serok lagi. Itu seperti itu. Nah, di sini temen ya, kalau gua cek ya temen di time frame weekly, ini Bitcoin masih warning ya. Ini bener-bener masih warning ya, karena dia masih di pucuk gitu loh, cuy. Di weekly-nya tuh dia masih di pucuk banget tuh. Jadi Bitcoin weekly masih di pucuk banget ya. Coba stok RSI-nya kalau di weekly seperti apa nih? Lu bisa perhatikan ya, stok RSI kalau di weekly. Perhatikan. Tuh, ya. Jadi kalau kita cek ya, stok RSI di weekly ini bener-bener masih sangat memungkinkan Bitcoin akan terjun ya. Jadi harap hati-hati ya, karena ini masih dalam tahap awal bulan Agustus. Secara return bulan awal Agustus ya, di bulan Agustus itu sangat-sangat mengkhawatirkan gitu, teman ya. Kemarin Bitcoin tergelincir berapa persen ya, 1 atau 2% gitu. Itu aja altcoin udah montang-manting ya, teman-teman. Ini yang perlu kalian perhatikan ya. Di weekly-nya ini masih warning kalau menurut gue sih. Terus dead cross dari MACD di weekly ini masih belum terbentuk ya. Mudah-mudahan sih ini bukan dead cross. Kalau ini sampai dead cross, sampai persilangan, ya udah wassalam ya, temen ya. Ini bener-bener mungkin ya di tanggal-tanggal pertengahan Agustus akan ada koreksi lumayan nih untuk Bitcoin ya, sebelum mungkin nanti dia akan melonjak ya. Karena di weekly ini kalau gue cek ya untuk Bitcoin, nah ini
Jadi gue pikir dia akan menuju ke sini nih, ke tren dari MACD-nya, baru akan ada suatu lonjakan seperti ini. Ya, lonjakan kenceng ya, bisa jadi di bulan ya pokoknya di tanggal-tanggal tua Agustus atau September ya, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi intinya ini memungkinkan di bulan ini gue pikir Bitcoin akan terkoreksi, sepertinya sih seperti itu ya kalau gue cek ya. Oke. Dan weekly juga kalau gue lihat Bitcoin untuk volumenya juga masih sangat kecil ya, masih sangat kecil. Artinya kalau saat ini kita berharap wah ini Bitcoin akan ke sekitar berapa ya, all time high ya. Kalau per video ini gue buat ini, gue belum melihat sih weekly-nya melihat seperti itu. Cuma kita akan coba cek ya. Kalau tadi kita yang penting udah tahu tuh weekly-nya seperti apa untuk Bitcoin. Nah saat ini kita akan coba cek untuk 1 day ya, atau daily ya untuk Bitcoin teman ya. Bang, kalau daily gimana? Nah, kalau daily ini memang ada indikasi dia akan masih bisa up ya teman ya. Namun up-nya itu sama ya. Target kita kemarin up-nya Bitcoin itu di 116 ya. Nah, ternyata kemarin tuh Bitcoin cuma nyentuh di berapa? Cuma nyentuh di 115.700 teman ya. Target kita kemarin di 116 sampai 117. Buat teman-teman yang sering nonton live gue yakin 100% lu pasti tahu ya target-target gua. Ya intinya seperti itu. Nah, ini dia mentok ya, cuma di 15.700 teman. Oke. Nah, kalau kita cek untuk MACD di time frame 1 hari, memang ini masih ada indikasi atau signal dia akan mengalami koreksi, tapi lebih cenderung bertahan teman-teman. Ya mungkin dia akan bertahan di area sekitar 113.900 sampai di 114 ya. Gue pikir seperti itu ya. Jadi mungkin sih dari dari MACD-nya ini memang belum ada konfirmasi penuh ya untuk dia itu akan mengalami kenaikan. Cuma di sini sudah kita bisa melihat ya bahwa ada tekanan yang cukup lumayan untuk Bitcoin itu paling nggak bertahan di harga-harga sekarang gitu ya. Paling nggak kalau dia turun, gue pikir dia akan masih sangat bertahan di 13.900 ya, 13.900 di 14 itu yang gue lihat sih kalaupun ada penurunan ya. Karena apa? Karena di sini temen ya, tetap ya kalau 1D itu Bitcoin masih bullish temen ya. Posisi dari stok RSI udah oversold kalau 1D. Beda dengan kalau kita cek di weekly ya, weekly-nya warning banget gitu temen. Ya, weekly-nya warning banget. Jadi ini masih ada potensi atau chance untuk Bitcoin masih bisa mengalami kenaikan. Tapi kalau untuk saat ini itu gue pikir dia akan turun dulu deh, koreksi ya. Ini kalau time frame 1D. Kalau di 4 jam coba deh kita lihat apakah memang benar ini akan mengalami penurunan dulu gitu teman. Nah, lu perhatikan di 4 jam. Ya, ini udah bener-bener dia akan turun. Ini Bitcoin akan turun. Nah, pertanyaannya turunnya nyampe mana bang? Ya, gue pikir dia akan balik ke supportnya. Nah, kita lihat supportnya itu ada di area sini. Nah, ini adalah area kepala 13 ya. Dari mulai start 13.300 sampai di 13.800 ya, 890. Ya, paling nggak di 890 di sini. Nah, ini dia akan memicu untuk di area kuning ini, teman. Nah, di area kuning ini ya. Ini di area kuning ini adalah area demand ya. Jadi ada kemungkinan dia akan pertama target yang dia ini ya di kepala 14 pas sampai di kepala sekitar 13.200 13.400 gitu ya teman ya, di area sini. Coba deh buat lebih ininya kita akan coba lihat ya pakai Fibo ya, kira-kira dia kalau turunnya tuh nyampe mana. Nah, saat ini dia akan mencoba untuk mempertahankan kepala saat ini ya, kepala berapa, 14 ya. Ini area golden Fibo-nya dia itu ada di sini ya, 14.200 saat ini per video ini gue buat ini di 14.400 ya. Nah, nanti dia akan mencoba tuh untuk bertahan di area golden Fibo. Nah, kalau misalkan ini kejebol, ada kemungkinan dia akan back to sekitar 0,618 Fibonacci ya, atau mungkin di area sekitar 113.400. Jadi ini yang kemungkinan akan dituju oleh Bitcoin ya untuk saat ini. Ya. Oke. Jadi ini area ada dua target yang kemungkinan bisa kita lihat penurunan Bitcoin bakal di mana ya. Bang, apakah itu bener akan ke situ? Ya bener gak ya? Gue nggak tahu, namanya juga analisa. Ya tapi kalau menurut gue dengan melihat stok RSI-nya udah overbought banget, ini sangat memungkinkan dia akan ke situ ya. Nih lu bisa perhatikan posisinya di time frame 4 jam, posisi dari stok RSI-nya udah di mana tuh.
Ya, lu bisa perhatikan. Udah overbought banget, teman. Artinya apa? Artinya kita tinggal tunggu dia dorongan turunnya aja, ya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk jangan dulu deh. Kalau menurut gue jangan dulu, ya sabar cuy, sabar. Ya kita tunggu aja dia turun dulu. Nanti kalau udah turun dan sekiranya dari candlenya tuh udah ngebuat doji atau hal yang nge-support banget atau shadow dan lain-lain, baru kita masuk. Dia seperti itu, oke? Jadi fix ya, Bitcoinnya akan ada turun di time frame 4 jam yang kemungkinan dia akan ngebidik level 114.200 sampai 113.400 di area sini nih. Gue pikir dia akan sangat bertahan di kepala 13. Itu seperti itu. Oke, mungkin itu aja informasi price action dari gua untuk Bitcoin ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dijaminkan informasi yang diminta untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.